Gimana hari ini? Capek ya? Kalau kamu capek, gak usah dipaksain ya. Kamu tuh manusia loh. Kamu tahu itu kan? Kamu gak selalu bisa kuat. Semua orang punya titik lelahnya masing-masing. Semua orang punya titik lemahnya masing-masing. Mau sekuat apapun, pasti akan ada saatnya lemah dan gak kuat juga. Jadi, kalau kamu capek, kamu ngerasa udah gak kuat, tolong istirahat ya. Istirahatin tubuh dulu, istirahatin pikiran dulu. Karena terkadang kita cuma butuh istirahat bentar agar semangat kita bisa kekumpul lagi. Dan akhirnya kita bisa lebih kuat untuk menjalani hidup. Terkadang kita juga harus mengakui kalau kita capek, kalau kita gak kuat. Dengan menyadari itu, kamu bisa lebih peduli sama dirimu sendiri. Mau gimana pun kamu, mau kamu sedih, mau kamu putus asa, mau kamu kehilangan semangat untuk hidup, mau kamu secapek apapun, orang gak ada yang tahu dan orang gak akan peduli juga kan? Yang tahu kamu, yang tahu sedihnya kamu kayak apa, yang tahu capeknya kamu kayak apa, yang tahu apa aja yang kamu pikirin, yang tahu apa aja yang kamu khawatirin, cuma kamu aja yang tahu. Iya kan? Dari sini kita tahu bahwa penting banget untuk peduli sama diri sendiri. Gak usah dipaksain ya. Gak usah dipaksain kalau kamu capek. Istirahat itu penting banget. Kalau kamu ngerasa pengen nangis, ya nangis aja. Gak apa-apa. Gak usah ditahan-tahan lah. Kamu harus mengakui kalau kamu memang sedang lemah. Oke? Tolong juga jangan overthinking ya. Jangan terlalu khawatir. Kalau kamu sekarang overthinking karena omongan orang tentang kamu, tolong, kalau bisa gak usah dengerin apa kata orang ya. Yang penting kamu udah berusaha. Yang penting kamu udah ada di jalan yang bener. Itu udah bagus banget. Mau gimana pun, kita gak bisa mengendalikan sesuatu di sekitar kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan diri kita mau bereaksi gimana sama apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengendalikan kita mau marah atau enggak. Kita bisa mengendalikan kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita supaya enggak overthinking. Kita enggak bisa mengendalikan orang mau ngomong apa sama kita. Orang mau menilai apa, orang mau jelek-jelekin kita kayak gimana pun, itu gak bisa kita kendalikan. Iya kan? Makanya ada orang yang bilang mau gimana pun, apa-apa yang gak bisa kita kendalikan itu memang kayak gitu adanya. Makanya kita harus fokus dan berusaha untuk bisa lebih mengendalikan diri kita sendiri. Kita harus berpikir gimana cara menanggapi sesuatu di luar kendali kita dengan tepat dan benar. Kalau bisa, jangan dengerin kata orang ya. Jangan terlalu dipikirin. Karena mau gimana pun juga, sebaik apapun kita, tetap aja akan diomongin juga kan. Kalau kamu sedang berusaha untuk mengejar cita-citamu, tolong, fokus aja, kerja keraslah, berusaha sekeras yang kamu bisa. Dan buktiin ke semua orang kalau kamu itu bisa. Oke? Juga jangan banding-bandingin pencapaianmu sama orang lain ya. Karena pencapaian orang-orang tuh beda-beda loh. Dan itu gak bisa disamain. Pencapaianmu gak kayak orang lain ya gak apa-apa. Yang penting dalam pencapaian itu kamu udah berusaha banget.
Yang penting, kamu udah berusaha. Kalau soal hasil, serahkan semuanya pada yang di atas. Oke? Kita lihat pencapaian-pencapaian orang lain yang membuat kita kayak, wah, itu bisa kita jadikan motivasi aja. Bukan untuk dibandingin sama pencapaianmu. Kita harus lihat yang di bawah. Karena kalau kita selalu lihat yang di bawah, kita akan ngerasa cukup dan bersyukur atas pencapaian kita dan bersyukur atas apa yang kita punya. Aku juga ngerasa kalau semakin aku lihat ke bawah, orang-orang yang lebih kekurangan dari aku, orang-orang yang lebih gak punya dari aku, orang yang hidupnya lebih berat dari aku semakin bersyukur karena ternyata aku lebih punya dari mereka. Aku lebih punya dari yang mereka punya. Aku lebih dari mereka. Bukan berarti aku punya segalanya. Bukan. Karena mau sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita bandingin sama orang yang punya lebih dari kita akan ngerasa gak punya. Padahal kita punya, tapi gak bersyukur aja. Dan juga semakin aku lihat ke bawah, itu benar-benar membuat aku ngerasa lega banget. Seenggaknya di hidup ini, yang ngerasa gitu tuh bukan aku aja. Malahan ada yang ngerasain itu lebih parah dari aku. Seenggaknya, kalau dibandingin masih ada orang yang lebih gak punya dari aku. Kamu juga harus gitu ya. Apa-apa, kamu harus lihat yang ada di bawahmu. Ayo, kita sama-sama belajar bersyukur ya. Kalau kita kenal kata cukup, kalau kita kenal kata bersyukur, insya Allah kita akan dijauhkan dari rasa sedih, iri, dan rasa gak enak lainnya. Kalau kamu sekarang ngerasa gagal, gak apa-apa. Gagal juga bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Iya kan? Kan katanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau gagal bukan berarti kamu boleh nyerah gitu aja. Kamu harus semangat lagi. Semangat ya meraih cita-citanya. Semangat untuk bisa membuktikan kalau kamu lebih dari kata bisa. Buktiin ke semua orang kalau kamu gak bisa diremehin gitu aja. Semangat ya. Sekali lagi, kalau kamu capek, berhenti dulu ya. Kamu juga butuh istirahat loh. Kalau tenagamu udah balik lagi, baru kamu boleh berjuang lagi. Jangan dipaksain dulu kalau kamu capek ya. Maaf ya, kalau orang-orang kadang membuat kamu patah semangat dan kamu ngerasa gak berguna karena kata-kata mereka. Maaf ya. Jangan didengerin kalau bisa. Jangan terlalu dipikirin. Kalau kamu ngerasa udah berusaha banget dan selalu gagal berulang kali, ingat ini, kebanyakan orang yang bisa sukses itu gak bisa gitu aja langsung sukses. Gak semudah itu. Kamu tahu itu kan? Semuanya butuh proses dan perjuangan. Mereka yang udah sukses tuh pasti gagal berkali-kali. Tapi gagal gak membuat mereka menyerah. Justru dari kegagalan, mereka bisa belajar banyak hal dan mereka bisa bangkit lagi. Kamu juga harus gitu ya. Kamu harus semangat ya. Kamu harus semangat ya. Demi bahagiain orang tua. Oke? Semangat, semangat.